Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1 sampai dengan 3. Putranya di
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-Mu dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 115 ayat 2 dan 3. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 176 ayat 2 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini
datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi di buku nyanyian 352 ayat 5. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan 11. Kita membacanya secara bergantian. Doa harapan untuk raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan dan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya
dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 240 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kur Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta untuk minggu ini, Minggu 24 Maret 2024, Minggu Palmarum. Dengan topik minggu kita, lihat Rajamu datang kepadamu. Koinonia 2.1 Sermon Koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 26 Maret 2024, masuk pukul 17.00 WIB. 3 Marturia 3.2 Persembahan Pelunasan Pilun. Pada hari ini Minggu 24 Maret 2024, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembayaran pilun. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. 3.3 Persembahan Pospel. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 yang akan datang, gereja kita akan mengumpulkan persembahan untuk pos pelayanan distrik melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop akan disediakan oleh distrik. 5 Pemberitahuan. 5.1 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rian Gusman Simanjuntak, putra dari Bapak Hotner Simanjuntak, Ibu Ding Seria Boru Sihaan, yang beralamat di Jalan Papanggo 2 C nomor 9, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, anggota Jemaat Gereja HKP Resort Warakas, dengan Saudari Nova Hasliana, putri dari Bapak Edi Aswan, Ibu Sarwika Putri, yang beralamat di Asrama SPN Polda Jabar, Jalan Kolonel Masturi nomor 110, anggota Jemaat Gereja HKP Jalan Lurah, Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 5 April 2024, masuk pukul 14.00 WIB di Gereja HKBP Warakas, Resort Warakas. 5.2 Lomba dan Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Sekolah Minggu gereja kita akan mengadakan lomba dan perayaan Paskah. Dengan pelaksanaannya adalah Lomba Paskah Sekolah Minggu dilaksanakan hari ini Minggu 24 Maret, waktu pukul 7.30 sampai dengan selesai. Perayaan Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024, pukul 7.30 sampai dengan selesai. Untuk itu diharapkan untuk seluruh anak-anak Sekolah Minggu kelas PGTK A, B, dan C hadir dalam acara tersebut. 5.3 Ibadah Pasion yang ketiga. Pada hari Rabu 27 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pasion yang ketiga. Bertempat di gedung gereja, dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Masuk pukul 19.00 WIB. 5.4 Kebaktian Jumat Agung dan Ulau Nahohom. Pada hari Jumat 29 Maret 2024, gereja kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. Yang kedua, pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulau Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. 5.5 Kebaktian Paskah dan Kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita juga akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian sebagai berikut. Buha Buhaijuk atau subuh pada hari Minggu 31 Maret 2024, gereja kita melaksanakan kebaktian Buha Buhaijuk. Masuk pukul 05.00 WIB bertempat di gereja. Yang kedua, Paskah yang pertama. Pada hari Minggu 31 Maret 2024, Paskah pertama, masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Pagi 7.30 WIB dan siang 10.30 WIB. Yang kedua, Paskah yang kedua, yang ketiga Paskah yang kedua pada hari Senin 1 April 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah yang kedua, masuk pukul 19.00 WIB.
Yang keempat, kebaktian sore sehubungan dengan perayaan Paskah yang pertama, maka kebaktian sore untuk hari Minggu 31 Maret 2024 ditiadakan. Jemaat supaya dapat beribadah dalam kebaktian pagi ataupun kebaktian siang. 5.6 sermon katedral dan pelajar CD pada tanggal 24 sampai 30 Maret. Sermon kategorial dan pelajar CD diliburkan. 5.7 kegiatan PPD HKP 18 Bertengdie. Gereja kita melalui seksi Parapuan HKP Jalan Lurah sudah melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian takjil untuk berbuka puasa yang dilaksanakan pada hari Kamis 21 Maret 2024 bertempat di depan gerbang gereja kita. 5.9 serah terima inventaris pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan serah terima barang-barang inventaris gereja kita. Yang pertama, serah terima inventaris musik box dari Amang Situa NTH Pardede ke Amang Situa JN Panjaitan. Yang kedua, serah terima inventaris laptop gereja dari Situa Erbur Samosir ke Amang Situa HMT Tambunan. 5.10 sumbangan, gereja kita menerima sumbangan berupa 2 set gording untuk rumah pendeta resort dan pendeta fungsional, bunga tanam yang disebar di sekeliling gereja kita dari seksi Parapuan. Yang kedua, 2 set tutup organ dan 1 set tutup keyboard dari panitia Natal HKP Jalan Lurah Cimahi tahun 2023. 5.12 pelantikan fungsionaris dan pelayan HKP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2024 sampai dengan 2028 pada hari Minggu 31 Maret 2024 akan dilaksanakan pelantikan pengurus periode 2024 sampai 2028 dalam ibadah siang. Nama-namanya sudah terpilih dan yang belum terpilih nama-nama pengurus fungsionaris akan dilengkapi sebelum pelantikan karena ada yang belum periodisasi. Demikian warta minggu kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 385 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kau
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara responsoria. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengambilkannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan lama lagi maka kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan setiap minggu terakhir sebelum peringatan Jumat Agung itu kita memperingati Minggu Palma, minggu memperingati Yesus memasuki Yerusalem untuk menunaikan tugas keselamatan dan rencana keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap minggu itu kita terus diingatkan peristiwa Yesus yang dielu-elukan di saat memasuki Yerusalem di gerbang kota di Betfage, dan tidak akan jauh lagi Yesus akan memasuki kota Yerusalem dan di sana ia akan menderita.
Dan di Yerusalem ia akan dihukum, bahkan ia akan mati. Yesus tahu bahwa ketika ia memasuki Yerusalem, maka ia sedang memasuki masa-masa penderitaan itu, masa-masa siksaan itu, masa-masa di mana tahapan-tahapan penderitaan yang akan dialami Tuhan, yang akan dialami Yesus, sampai kepada nantinya ia akan disalibkan dan mati di bukit Golgota. Yesus dielu-elukan seperti seorang raja yang sedang memasuki gerbang kota Yerusalem, dan umat yang begitu banyak itu bernyanyi dan bersorak-sorai menyambut seorang raja yang akan memimpin mereka di tengah jajahan bangsa Romawi pada saat itu. Dan inilah yang akan kita perhatikan, hal yang pertama dari Matius pasal 21 ini, saudara-saudara. Apa itu? Bahwa orang Yerusalem menyambut Yesus dan mengelu-elukan dia dan bersorak-sorak bagi dia untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka tidak sepenuhnya mengerti rencana Tuhan. Mereka bahkan tidak mengenal Yesus. Karena di ayat 11 dalam nats ini dikatakan, siapakah orang ini? Maka mereka menyahut Nabi. Yesus mereka anggap seperti Elia. Yesus mereka kenal seperti Musa. Yesus mereka kenal seperti Yeremia, Yesaya, atau nabi-nabi yang sudah terdahulu yang sudah menyuarakan tentang keselamatan. Mereka tidak mengenal bahwa Yesus yang sedang memasuki Yerusalem itu adalah Tuhan sendiri yang akan menunaikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mereka masih berkutat di pengenalan jasmani. Mereka masih berkutat di pengenalan dunia terhadap Yesus. Belum mengenal dan mengetahui Yesus itu adalah Tuhan sendiri, yang karena umat manusia yang sudah terjerumus ke lembah dosa dan lumpur hidup yang menelan umat manusia itu hingga mati, sekarang sedang mengulurkan tangannya dan memasuki Yerusalem untuk menolong, mengangkat umat manusia dari kegelapan dan lembah dosa itu. Karena kita sudah seperti manusia yang berada di kubangan lumpur. Dan lumpur ini adalah lumpur hidup yang semakin kuat kita berusaha untuk keluar dari kubangan dan kekuatan lumpur ini, semakin kuat juga lumpur itu menelan kita dan membawa kita semakin terjerumus ke dalam, dan sebentar lagi kita akan mati. Beruntunglah Tuhan datang mengulurkan tangannya, lalu menopang kita dan mengangkat kita dari lumpur hidup itu hingga akhirnya kita selamat. Dan itulah yang ditunaikan Yesus pada saat ia memasuki Yerusalem, dan ia akan menunaikan itu dengan sangat sempurna, dengan sangat patuh kepada Bapa di sorga untuk keselamatan kita umat manusia. Maka kira-kira Yesus memasuki Yerusalem ini seperti pemberangkatan pasukan ke medan perang. Diberangkatkan dengan sebuah upacara, dengan mungkin sebuah
defile dan pemeriksaan pasukan. Maka Yesus sekarang sedang berada di jalan Yerusalem. Semua orang menghamparkan daun palem. Daun palem itu, Bapak Ibu, adalah lambang kemenangan, lambang kebebasan, lambang kemerdekaan. Karena mereka akan dimerdekakan dan dimenangkan dengan kekuatan seorang raja. Yesus menyuruh untuk mengambil keledai dan ia akan menungganginya dan menaikinya. Dan orang-orang menghamparkan selendangnya, menghamparkan kainnya, dan mereka dengan serentak bersorak-sorai, Hosyanna, Hosyanna. Diberkatilah raja ini yang sedang memasuki Yerusalem, akan memimpin kita untuk berperang melawan orang Romawi. Itu kira-kira di benak pikiran orang-orang Yerusalem. Maka ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili di pengadilan Sanhedrin pada malam itu, mereka berbalik, malah bersorak sebaliknya dan turut serta untuk menyalibkan Yesus. Turut serta bersorak-sorai untuk supaya Yesus dijatuhi hukuman salib, hukuman mati atas kesalahannya di tengah umat Israel. Maka saudara-saudara atau Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu diberi tugas, kalau kita diberikan oleh seseorang tugas untuk menunaikan sesuatu, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon kita kepada tugas itu? Ada orang yang meresponnya dengan sangat penuh dedikasi, dengan sangat penuh tekad untuk menunaikan tugas itu sampai tuntas dan sampai selesai, sebagaimana tanggung jawab yang ia terima, yang ia emban dari orang yang memberi tugas itu. Bahkan mungkin sampai ia jika suatu saat harus mengorbankan tubuhnya, harus mengorbankan nyawanya. Maka pasukan-pasukan yang diperiksa dan diberangkatkan dari ke medan perang, ketika selesai berperang juga disuruh untuk defile, untuk diberi penghargaan, untuk disongsong dan disambut. Dan jika pasukan itu menunaikan tugas dengan baik dan dengan benar sampai selesai dan sampai tuntas, maka kepala pasukan akan berkata kepada pasukan ini, mungkin sebagian sudah ada yang terkena ranjau sehingga kakinya terpincang-pincang. Mungkin ada yang terkena peluru sehingga tangannya harus diamputasi. Mungkin matanya ada yang terpercik oleh ledakan granat atau apapun di medan perang, sehingga ia saat ini harus hanya punya satu mata. Maka kepala pasukan akan berkata, well done, good and faithful. Itu yang mungkin akan dikatakan kepada seorang yang dengan tuntas menunaikan tugas yang diembankan kepadanya. Dan nantinya Yesus akan juga dielulukan seperti epistel kita tadi. Seluruh bangsa dari Tarsis, dari Seba, Ethiopia, dari seluruh bangsa di dunia ini, yang meskipun Yesus harus tertikam mati dan menderita, tetapi seluruh dunia menyaksikan
bahwa Yesus menunaikan tugas itu dengan sempurna, dengan tuntas, bahkan dengan penuh kepatuhan kepada Bapa di surga. Maka penting bagi kita untuk juga merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sedang tugaskan kepada kita untuk menjadi bahagian dari pewartaan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka setiap kita diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk menunaikan tugas itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, bahkan harus menuntaskan tugas itu sampai selesai. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata yang menjadikan kita mengutuki tugas itu sehingga kita menjadi orang-orang yang kalah dalam pertarungan. Kita seperti Yesus saat ini juga, Bapak Ibu, berangkat ke medan perjuangan, memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan iman kita, supaya tidak kalah oleh dunia ini dan tidak kalah oleh pergumulan di dunia ini. Maka ketika kita diberi tugas itu, mari kita bersama-sama tunaikan tugas itu dengan baik, dengan sempurna, dan sampai tuntas. Kisah 3 orang yang diberi tugas oleh tuannya. Kepada kamu saya beri tugas, kamu berjalan ke bukit yang ditunjukkan oleh tuannya, dan sambil berjalan kamu bawalah ini kayu, kamu bawalah ini balok, masing-masing membawa balok untuk nanti disampaikan dan dibawa ke tempat tujuan sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan itu. Mereka bertiga berpikir kira-kira balok ini untuk apa? Tetapi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertanya karena mereka adalah hamba dari seorang Tuhan yang sedang memberi tugas dan pekerjaan kepada mereka. Lalu mulailah mereka berjalan dengan membawa balok, dengan membawa balok yang cukup berat. Seorang di antara mereka mulai berjalan dan berpikir, karena Tuhan hanya menyuruh untuk membawa balok, maka tidak ada salahnya jika balok ini dipotong. Maka di tengah jalan dipotongnya lah balok ini, dan ia terlihat berjalan semakin cepat karena bebannya semakin ringan. Dan ia bersukacita dengan itu dan memandang teman-temannya sekarang sudah tertinggal. Maka di belakang ada 2 orang yang sedang berjalan dan membawa balok. Lalu yang satu mulai berpikir, teman saya sudah di depan, ia sudah jauh meninggalkan kami karena balok ini. Lalu ia juga mulai berpikir untuk meringankan bebannya, dan cara yang ia pilih adalah cara yang sama dengan temannya yang pertama tadi. Ia juga kemudian memotong balok ini, karena toh ia akan juga membawa balok sebagaimana yang Tuhan itu tugaskan kepadanya. Dan benar saja, saudara-saudara, ia berjalan semakin cepat dan meninggalkan seorang
yang sedang membawa balok yang cukup berat dan panjang. Temannya yang dua sudah membawa balok yang pendek dan ringan. Ia cukup letih berjalan. Ia berkeringat. Ia lelah dan tidak sanggup lagi dengan mengiring balok ini, maka ia kemudian meletakkan balok itu di bahunya, lalu membawa balok itu dengan sekuat tenaganya untuk menunaikan tugas yang tuannya itu akan sampaikan. Sudah berleha-leha temannya tiba di puncak bukit. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Mereka berdua sedang bersukaria. Tetapi ia masih berjalan tertatih-tatih menuju bukit itu. Dan ketika ia sudah sampai, ia terlihat sangat letih. Ia terlihat sangat lelah, kehausan, dan hampir mati. Terlihatlah tuannya bercahaya, bersinar di seberang bukit itu dan memanggil mereka. Lalu katanya, "Hai hambaku, datanglah menyeberang ke sini untuk bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan. Hai hambaku, menyeberanglah ke bukit ini yang meskipun dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam, tetapi aku telah memberikan kepadamu masing-masing kayu untuk menjadi jembatan bagi kamu menyeberang ke kemuliaan ini." Lalu yang pertama mencoba meletakkan balok yang ia bawa. Balok itu tidak sampai menyeberang ke bukit sebelah. Yang kedua juga mengalami hal yang sama. Yang ketiga meletakkan baloknya, lalu ia mulai berjalan, dan ketika ia berjalan, balok yang ia lalui menghilang dan hilang supaya tidak bisa dilalui orang-orang lain, sehingga hanya ia saja yang tiba di seberang bukit itu. Yang dua lagi tertinggal, berkata, "Ya Tuanku, kasihanilah kami." Lalu tuannya berkata, "Kepadamu telah diberikan tugas, tetapi kamu tidak menunaikannya dengan tuntas. Maka hanya satu orang yang membawa beban itu, bahkan memikulnya dengan bahunya supaya beban itu tiba di sini. Ialah yang berhak bersama dengan aku di tengah kemuliaan ini." Kata tuannya. Kemudian lama kelamaan bukit yang satu semakin longsor, bukit yang satu semakin hilang, menelan kedua orang ini, hingga kedua orang itu yang dipermuliakan kemudian mengalami dan mendapatkan apa yang mereka harapkan di tengah kehidupan mereka, yaitu bersama-sama di dalam terang yang ajaib dan keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya hari ini, itulah kita yang masih berjalan di dunia ini, memikul, membawa beban kita masing-masing, pergumulan hidup kita masing-masing, dan sampai tiba pada titik kita lelah, letih, dan mungkin menggerutu mengapa Tuhan menimpakan kepada kita tugas dan tanggung jawab begitu berat, pergumulan yang begitu hebat. Sembari kita melihat saudara kita atau teman kita yang di sebelah sana, sepertinya tidak mengalami pergumulan, sepertinya tidak memiliki penderitaan. Hidup mereka terasa ringan, hidup mereka terasa
tidak punya kesusahan. Maka pada itu marilah kita teladani Yesus. Marilah kita ikuti jejak kaki Kristus yang menunaikan tugas itu dengan sempurna, bahkan jika harus memikul bebannya di pundaknya, supaya kayu itu berdiri, supaya kayu itu tegak untuk menjadi jembatan bagi kita ke sorga, jembatan bagi kita kepada keselamatan, yang menjembatani hubungan manusia dengan Allah, yang menjembatani orang berdosa dengan keselamatan. Dan nantinya ia harus menegakkan salib itu untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia nantinya akan tergantung di kayu salib yang ia pikul sejak dari Via Dolorosa dan bahkan Gabbata, supaya ia menyatakan nubuatan para nabi. Saat ini berangkat dengan keledai muda seperti yang dinubuatkan Zakaria pasal 9 ayat 9. Dan nanti seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ia mati untuk kita, ia tertikam karena dosa kita, ia menderita karena penyakit kita. Lalu ia akan menegakkan kayu itu dan salib itu, supaya ia seperti nubuatan para nabi, bahwa ia tergantung menjadi orang yang terkutuk untuk menebus kita orang yang terkutuk itu, yang bahkan ia harus menjadi seperti orang terkutuk tersalib di kayu salib, yang kakinya tidak menyentuh bumi karena bumi tidak berkenan, yang kepalanya tidak menyentuh langit, yang juga langit tidak berkenan. Maka ia akan menjadi jembatan pendamaian, korban anak domba Allah, untuk darahnya menjadi pembasuh kesalahan kita, dan air yang keluar dari lambungnya menjadi pembasuh atas kegelapan kita. Dan ia akan menunaikan tugas itu untuk keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita nanti memperingati Jumat Agung di hari Jumat yang akan datang, maka saat itulah yang paling tepat bagi kita untuk terus merenungkan hidup kita bersama-sama dengan penderitaan kita, bersama-sama dengan pergumulan hidup kita. Kita mencerminkan kesukaran kita kepada Yesus. Kita bercermin atas penderitaan kita kepada Yesus, sehingga kita meneladani cara Yesus menderita. Yang karena apa? Yang karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak menderita, yang tidak punya kesusahan, yang tidak punya penderitaan. Yesus masuk ke Yerusalem bukan untuk menyelesaikan persoalan dapur kita, bukan untuk menyelesaikan persoalan papan kita, persoalan pakaian kita. Tetapi Yesus masuk ke Yerusalem untuk menunaikan dan menyelesaikan persoalan yang paling utama dari umat manusia, yaitu kebutuhan hakiki keselamatan yang seutuhnya dari Tuhan. Itulah yang ingin ia tunaikan dan ingin Yesus tuntaskan dalam kematiannya. Maka setiap kita percaya bahwa setengah dari persoalan hidup kita ini sudah selesai, yaitu persoalan rohani yang diselesaikan Yesus dengan kematiannya di Golgota. Maka sekarang tinggal kita di dunia ini berkutat dengan masalah-masalah jasmani, dengan masalah-masalah kedagingan, dengan masalah-masalah keduniawian, dan masing-masing kita memikul beban itu di pundak kita masing-masing, memikul beban itu di dalam hidup kita masing-masing. Mari meneladani Yesus dengan kepatuhan yang total kepada Bapa di surga, supaya kehendak Bapa yang jadi, yang nyata di dalam hidupnya, dengan penuh ketabahan Yesus menunaikan tugas itu dengan sempurna untuk keselamatan kita umat manusia. Tidak pernah sekalipun dari perkataan Yesus
mengutuk tugas yang diembankan kepadanya, tetapi ia malah bersyukur, ia malah berserah diri kepada Tuhan dalam segala kesukaran yang ia alami, dalam segala penderitaan kita, dalam segala kesukaran kita masing-masing yang masih kita hadapi di tengah dunia ini. Karena kita masih di dunia, kita terus menerus kuat kokoh seperti Kristus, hingga suatu saat kita juga akan seperti Yesus, akan mati dari dunia ini. Lalu Tuhan berkata kepada kita, "Well done, good, faithful soldier." Maka kita bersama-sama dengan kemuliaannya di dalam terangnya yang ajaib, di keselamatan, di kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di dalam Yesus telah menyelamatkan kami memasuki Yerusalem untuk menunaikan tugas keselamatan yang Bapa embankan dari surga ke dunia, dari yang Maha Kudus ke tempat kami orang berdosa, untuk menolong kami dari kubangan lumpur dosa yang oleh kekuatan kami sendiri tidak sanggup untuk keluar darinya. Tetapi karena topangan tangan Tuhan dan pertolongan-Mu, di dalam Yesus kami beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itulah Tuhan, saat ini kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang menjadi Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, menyelesaikan penebusan kami atas dosa dan maut, sehingga kami beroleh keselamatan. Tuhan, kami masih berkutat di dunia yang penuh kefanaan ini, dunia yang penuh persoalan. Masing-masing kami memikul beban kami masing-masing, beban yang berat, yang menjadikan kami letih dan lesu berjalan di dunia ini. Tapi biarlah Engkau yang menopang kami, menolong kami. Keteladanan yang Tuhan tunjukkan dalam penderitaan menjadi cerminan bagi setiap kami untuk mengikuti jejak kaki Kristus dalam penderitaan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di gereja dan di rumah mereka masing-masing, yang ulang tahun kelahiran panjang umur bagi mereka hari ini dan minggu ini, ulang tahun pernikahan, biarlah semakin bersukacita rumah tangganya. Kami berdoa Tuhan bagi Rian Gusman Simanjuntak dan Nova Hasliani yang akan melangsungkan pernikahan, biarlah kasih di antara mereka semakin diikatkan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming, Asibel Bintang dan juga Desi Nababan, Kau berkati hidup mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga Pardede Boru Nenggolan yang telah membawa saring-saring keluarga mereka, yaitu Inang Boru Nenggolan ke Toba. Biarlah Tuhan melalui acara itu kami dan mereka menerima berkat dari Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan bagi Amang Pardede dan juga bagi seluruh pinopar Amang ini Tuhan, hingga dalam sukacita mereka boleh melanjutkan kehidupannya. Kami berdoa bagi Namora Grace dan juga Efraim Theodora dari Wet 3. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupannya. Dalam kasih-Mu mereka Tuhan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, sehingga semakin disempurnakan dan diperlengkapi dengan segala hal yang baik dan dengan segala hal yang perlu. Kami juga berdoa bagi keluarga Ersili Tonga, Boru Sejabat. Berdoa juga bagi peparan Opung Grace Sihombing, Tuhan yang telah memberikan rumah mereka untuk tempat tinggal Bapak Pendeta Todo. Biarlah Tuhan semua kehidupan mereka Engkau limpahkan kasih setia-Mu dan berkat-Mu memperlengkapi hidup mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang sedang mengalami
pergumulan kehidupan saat ini, apapun kesusahan kami, biarlah Tuhan yang menolong kami, memberi jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Tuhan, yang sedang sakit saat ini kami berdoa bagi Inang Nyonya Gultompur Sinaga, Nyonya Siahan Borupardede di Kramat Jati. Berkati setiap mereka yang sakit, Tuhan, yang di rumah dalam pemulihan, dan juga yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau yang berkati mereka, menjamah mereka, sehingga dipulihkan dan disembuhkan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan setiap kami, terlebih mereka yang saat ini sedang sakit, berharap kepada pertolongan Tuhan saja, melalui juga para dokter medis, pengobatan rumah sakit yang sedang mereka terima. Biarlah Tuhan bekerja dan berkarya, sehingga kepulihan dan kesembuhan mereka dapatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami dan iman kami menyongsong peringatan kematian Tuhan Yesus dan perjamuan kudus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga semakin memperlengkapi iman kami untuk menghadapi pertarungan kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Berjalan
kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kalau hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.